pengen ngebangun otot sekaligus ngilangin lemak di saat yang bersamaan. Kedengerannya kayak mustahil ya kan? Ternyata nggak juga loh, namanya itu rekomposisi tubuh. Dan di sini kita bakal kupas tuntas gimana sains di baliknya, siapa aja yang paling bisa dapat untung dari metode ini, dan pastinya gimana cara kamu bisa mulai. Pertanyaan ini tuh kayak ngelanggar semua aturan dasar di dunia fitness. Emangnya kita beneran bisa ngelakuin dua hal yang kelihatannya berlawanan ini barengan? Jawaban singkatnya, bisa. Tapi, nih, kuncinya itu ada di detail-detail kecilnya, dan disitulah tantangannya dimulai. Jadi gini, secara tradisional, dunia fitness itu selalu misahin dua tujuan ini. Membentuk otot sama bakar lemak itu dianggap proses yang saling bertabrakan. Para ilmuwan bahkan nyebutnya antagonisme metabolik. Gampangnya, tubuh kita tuh emang nggak didesain buat gampang lakuin keduanya sekaligus. Nah, ini dia aturan main yang lama. Kalau mau nambah otot atau bulking, kamu butuh surplus kalori. Sebaliknya, kalau mau ngilangin lemak atau cutting, kamu wajib defisit kalori. Bener-bener dua kutub yang berlawanan kan? Terus, gimana caranya rekomposisi tubuh bisa mendobrak dilema klasik ini? Disinilah rekomposisi tubuh masuk. Ini bukan sihir, tapi sebuah strategi yang cerdas banget. Intinya adalah gimana kita memanipulasi energi di tubuh dan ngasih stimulus latihan yang pas, biar tubuh kita bisa dipaksa ngelakuin keduanya barengan. Oke, jadi apa sih rekomposisi tubuh itu? Simpelnya, ini adalah proses ngubah komposisi tubuh kamu. Fokusnya itu bukan ke angka di timbangan, tapi lebih ke pertukaran antara massa lemak yang berkurang dengan massa otot yang bertambah. Bisa jadi berat badan kamu bakal stabil, tapi percaya deh, penampilan dan kekuatan kamu bakal berubah drastis. Dan ini bukan cuma sekedar tren fitness sesaat ya. Konsep ini tuh udah benar-benar didokumentasikan di jurnal ilmiah yang negasin kalau ini adalah fenomena fisiologis yang nyata dan bisa terjadi di berbagai macam orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Meskipun ini mungkin buat dilakuin, hasilnya nggak bakal sama buat semua orang. Seberapa cepat dan gampangnya proses ini bakal sangat bergantung sama kondisi awal kamu. Jadi, siapa aja nih yang kira-kira bakal lihat hasilnya paling cepat? Jadi, siapa kandidat idealnya? Pertama, jelas para pemula. Tubuh mereka itu ibarat spons, responsif banget sama stimulus latihan yang baru. Kedua, orang yang baru mulai latihan lagi setelah lama vakum, ada yang namanya muscle memory yang bantu banget. Ketiga, orang dengan kadar lemak tubuh yang lebih tinggi karena tubuhnya punya banyak cadangan energi buat ngebangun otot. Nah, buat atlet yang udah berpengalaman, prosesnya emang jauh lebih lambat. Tapi tetap, mungkin. Oke, kita udah tahu siapa aja yang bisa ngelakuin ini. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Semuanya itu dimulai dari pilar yang paling krusial, yaitu nutrisi. Dan dalam dunia nutrisi buat rekomposisi, rajanya adalah protein. Angka ini adalah kuncinya, 2–2,4 gram protein per kilogram berat badan kamu. Kok banyak banget? Karena protein punya dua tugas super penting di sini. Pertama, dia jadi batu batak buat ngebangun lagi otot yang rusak pas latihan. Kedua, protein itu bikin kamu kenyang lebih lama, yang pastinya ngebantu banget buat ngontrol nafsu makan pas kalori lagi dibatasin. Kunci nutrisi kedua adalah calorie cycling atau siklus kalori. Jadi, daripada kamu surplus atau defisit terus-terusan, kamu ngaturnya secara strategis. Gini, di hari latihan, makan sedikit lebih banyak buat jadi bahan bakar latihan dan pemulihan. Sebaliknya, di hari istirahat, makan sedikit lebih sedikit buat mendorong pembakaran lemak. Jadi rata-rata kalori mingguan kamu bakal seimbang. Dan ini yang memungkinkan kedua proses tadi bisa jalan bareng. Nutrisi itu ibarat bahan bakarnya, tapi tubuh kamu butuh alasan buat ngebangun otot. Nah, alasan itu datang dari pilar kedua, strategi latihan yang cerdas dan terarah. Kuncinya cuma satu, latihan beban progresif. Artinya, kamu harus terus-menerus nantang otot kamu buat jadi lebih kuat. Fokus aja ke gerakan-gerakan besar yang ngelibatin banyak otot, kayak squat, deadlift, atau bench press. Usahain setiap kelompok otot dilatih 2 kali seminggu. Latihan beban jadi fondasi buat ngebangun otot, sementara HIIT atau kardio bisa jadi tambahan buat mempercepat pembakaran lemaknya. Nah, ini nih bagian yang sering banget bikin orang nyerah. Udah latihan keras, udah makan bener, tapi kok angka di timbangan gak gerak-gerak? Penting banget buat dipahami, ini tuh bukan tanda kegagalan sama sekali. Justru bisa jadi sebaliknya. Kalau berat badan kamu stabil tapi kamu ngelihat perubahan di cermin atau ngerasa baju-baju jadi lebih pas, itu tandanya rekomposisi kamu berhasil. Artinya, kamu lagi kehilangan lemak sambil nambahin massa otot yang lebih padat.
Jadi, coba deh lupain timbangan dulu sebentar. Pakai cara yang lebih cerdas. Foto progres karena visual itu nggak pernah bohong. Pakai pita ukur buat lihat lingkar pinggang yang kecil dan lingkar lengan yang membesar. Dan yang paling penting, catatan latihan kamu. Kalau angkatan beban kamu terus nambah, itu adalah bukti paling nyata kalau kamu berhasil ngebangun otot. Dan kunci terakhir yang mungkin paling penting dari semuanya, sabar. Ini adalah maraton, bukan lari sprint. Anggap aja ini proyek 3-6 bulan ke depan. Perubahan yang signifikan itu butuh waktu dan konsistensi. Jadi nikmati aja prosesnya dan jangan terburu-buru pengen lihat hasil instan. Pada akhirnya, rekomposisi tubuh itu soal mengubah pola pikir. Ini tentang berhenti terobsesi sama berat badan dan mulai fokus sama gimana penampilanmu, perasaanmu, dan performamu. Pertanyaannya bukan lagi berapa berat badanku, tapi apa yang bisa tubuhku lakukan. Jadi, apakah kamu siap untuk perubahan itu?